Kami sungguh percaya pada penyertaan Tuhan yang sempurna dalam seluruh kehidupan kami. Bekerja di tengah-tengah kami. Kami percaya selama kami berjalan bersama-sama dengan Engkau, kemuliaan demi kemuliaan, kemenangan demi kemenangan, kami akan lihat, kami akan alami dalam kehidupan kami. Oleh sebab itu Roh Kudus, bawa kami masuk dalam hati-Mu lebih dalam. Biar Kristus di dalam kami dan kami ada di dalam Kristus. Tempat teraman di seluruh alam semesta adalah di dalam Engkau. Terima kasih. Bekerjalah sebab kami percaya Tuhan bertahta di atas puji-pujian. Dan ketika kami memuji Engkau, kami percaya Engkau ada di sini. Bekerjalah dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Dan setiap kita yang mengasihi Dia sama-sama kita katakan amin, amin, amin. Silakan duduk, shalom. Shalom. Matius 17 ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-21. Matius 17 ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-21. Matius 17 ayat yang ke-14 sampai ayat 21, Tuhan Yesus menyembuhkan seorang anak yang sakit ayan. Ayat 14. Ketika Yesus dan murid-muridnya kembali kepada orang banyak itu, datanglah seseorang mendapatkan Yesus dan menyembah. Katanya, Tuhan, kasihanilah anakku, dia sakit ayan dan sangat menderita. Dia sering jatuh ke dalam api dan juga sering ke dalam air. Aku sudah membawanya kepada murid-muridmu, tetapi mereka tidak dapat menyembuhkannya. Ayat 17. Maka kata Yesus, hai kamu angkatan yang tidak percaya dan yang sesat, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kamu? Bawalah anak itu kemari. Dengan keras Yesus menegur dia, lalu keluarlah setan itu daripadanya dan anak itu pun sembuh seketika itu juga. Ayat 19. Kemudian murid-murid Yesus datang dan ketika mereka sendirian dengan dia, bertanyalah mereka, mengapa kami tidak dapat mengusir setan itu? Dia berkata kepada mereka, karena kamu kurang percaya. Sebab aku berkata kepadamu sesungguhnya, sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini pindah dari tempat ini ke sana, maka gunung ini akan pindah dan takkan ada yang mustahil bagimu. Ayat 21 sama-sama 1, 2, 3. Jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa dan berpuasa. Satu kali seorang bapak membawa anaknya kepada Tuhan Yesus dan Alkitab berkata bahwa anaknya sakit ayan. Injil Markus berkata bahwa anaknya dirasuki oleh roh tuli. Dan seringkali roh itu melemparkan dia ke dalam api, roh itu melemparkan dia ke dalam air. Dan sang bapak berkata bahwa dia telah membawa anak itu kepada murid-murid Yesus, tetapi mereka tidak bisa menyembuhkan dia. Dan Tuhan Yesus ketika mendengar itu dia marah, dia berkata berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kamu hai angkatan yang tidak percaya dan sesat ini. Kemudian dia berkata bawa anak itu kemari. Dan ketika mereka membawa anak itu di hadapan Tuhan Yesus mengusir setan yang ada pada anak itu. Dan setan itu keluar, maka seketika itu juga sembuhlah anak itu. Selesai peristiwa itu, ketika Tuhan Yesus dan murid-muridnya sendirian, mereka kemudian datang pada Tuhan Yesus dan bertanya, mengapa engkau bisa mengusir setan itu sementara kami tidak bisa? Pertanyaan itu menunjukkan kepada kita bahwa Tuhan Yesus sudah mengajarkan kepada murid-muridnya sedemikian rupa bahwa segala sesuatu yang dia lakukan dalam hal mujizat kesembuhan bukan hanya dia yang bisa melakukan itu, tapi mereka juga bisa melakukan hal yang sama. Sekali lagi. Mereka bertanya, kenapa kamu bisa melakukan sementara kami tidak bisa? Berarti pertanyaan itu kan menunjukkan bahwa Tuhan Yesus sudah mengajarkan mereka bahwa segala sesuatu yang dia lakukan dalam hal mujizat kesembuhan bukan cuma dia yang bisa melakukan itu, tapi mereka juga dapat melakukan hal yang sama. Gak ada yang bilang amin. Apa kabar saudara?
Semoga bukan karena virus. Teman saya bilang, kita orang Kristen dipanggil jadi orang sakti. Sama-sama bilang, kita dipanggil jadi orang sakti. Bilang sama sebelah, sakti men. Ketika Tuhan Yesus buat mujizat, dia buat mujizat sebab Roh Kudus ada di dalam dia. Maka, terima kasih yang bilang amin, Tuhan berkati. Makanya Anda temukan dalam Alkitab, dalam Injil, tidak ada mujizat yang Yesus lakukan sebelum dia dibaptis dan dipenuhi oleh Roh Kudus. Semua mujizat dilakukan setelah dipenuhi Roh Kudus. Berarti dia melakukan itu karena Roh Kudus ada di dalam dia. Asalkan kita percaya sama seperti Yesus percaya dan kita punya Roh Kudus yang sama seperti yang Yesus miliki, maka kita tetap akan melihat mujizat yang sama. Amin, amin, amin. Bilang sama sebelah, sakti men. Tuhan Yesus kemudian memberitahu kepada mereka, persoalannya alasan kenapa mereka tidak bisa mengusir roh jahat sebab mereka kurang percaya. Nah, kurang percaya sama tidak percaya itu beda. Kurang percaya itu percaya, cuma kurang. Ironisnya adalah standar iman untuk melihat mujizat adalah sebesar biji sesawi. Biji sesawi besar atau kecil. Persoalannya ironisnya adalah sekecil biji sesawi saja seringkali kita nggak nyampe. Itu ironisnya. Dia berkata, karena kamu kurang percaya. Artinya besarnya kuasa Tuhan dalam hidup seseorang ditentukan oleh besarnya iman orang itu pada Tuhan. Betul kan? Artinya besarnya kuasa Tuhan dalam hidup, sama-sama bilang besarnya kuasa Tuhan dalam saya. Sama-sama katakan ditentukan oleh, sama-sama katakan besarnya iman saya terhadap Tuhan. Sekali lagi, besarnya kuasa Tuhan dalam saya ditentukan oleh besarnya iman saya pada Tuhan. Amin. Sebab iman adalah landasan bagi Tuhan untuk bekerja dalam hidup seseorang. Di mana ada iman, di situ Tuhan ada, dan di mana Tuhan ada, di situ dia bekerja. Iman bagi Anda dan saya adalah undangan resmi kepada Tuhan, supaya Tuhan ikut terlibat dalam kehidupan Anda dan saya. Saya datang ke tempat ini berkhotbah bukan karena saya mau sendiri, saya datang di tempat ini sebab saya diundang. Anda lihat ketika saya menemukan undangan, saya punya dasar hukum, saya punya landasan untuk berbicara kepada Anda. Sama dengan Tuhan, iman adalah undangan resmi kepada Tuhan supaya Tuhan ikut terlibat dalam kehidupan kita. Di mana ada iman, Tuhan punya dasar hukum untuk ikut campur tangan dalam setiap persoalan kita tanpa takut didakwa oleh setan. Sebab setan pernah melakukan di zaman Ayub, dia berkata, tentu saja Ayub tidak akan pernah menghujat engkau. Semua yang dia miliki engkau yang memberi, engkau memberkati segala sesuatu yang dia kerjakan, engkau memagari dia dengan pagar perlindunganmu, bahkan mungkin dia tidak perlu berdoa, engkau sudah jawab. Bagi Tuhan sederhana, asalkan ada iman, Tuhan punya dasar untuk bekerja dalam hidup Anda dan saya. Sebab dia bekerja berdasarkan iman dalam hidup seseorang. Kita tahu ada satu peristiwa dia buat banyak mujizat. Ada beberapa tempat dia buat banyak mujizat. Tetapi anehnya ada sedikit tempat dia buat sedikit mujizat. Pertanyaan saya sederhana, kenapa di sana Tuhan Yesus buat banyak mujizat, sementara di situ dia buat sedikit mujizat? Apakah kuasa Tuhan di sana lebih dahsyat, lebih tokcer daripada kuasa Tuhan di situ? Kita tahu jawabannya bukan itu. Alkitab memberitahu kenapa di sana banyak mujizat, sederhana, sebab di sana banyak yang percaya. Kenapa di situ sedikit mujizat? Alkitab memberitahu sebab di situ sedikit yang percaya. Berarti dia bekerja bukan karena kuasanya yang berubah. Kuasanya tidak pernah berubah dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Dia bekerja, kenapa di sana banyak, di situ sedikit mujizat? Sebab dia bekerja berdasarkan iman dalam hidup seseorang. Efesus 3 ayat 20. Efesus 3 ayat 20. Efesus 3:20. Saya suka ayat ini. Efesus 3:20 berkata, bagi dialah, bagi Tuhanlah yang sanggup melakukan, yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada apa yang kita doakan dan pikirkan. Anda lihat Paulus berkata, Tuhan sanggup melakukan jauh lebih besar daripada apa yang Anda dan saya doakan.
Anda berdoa minta A dalam kebenaran dan kehendaknya, Anda berdoa minta A, Tuhan bukan hanya bisa beri Anda A, Dia sanggup beri Anda A plus 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 plus. Kenapa? Sebab bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tuhan maha kuasa. Amin, amin. Dalam ayat yang lain dia berkata, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, apa yang tidak pernah didengar oleh telinga, apa yang tidak pernah timbul dalam hati, semua itu telah disediakan Tuhan bagi mereka yang mengasihi Dia. Artinya apa yang Anda dan saya tidak pernah lihat, mata, apa yang kita tidak pernah alami, mata tidak pernah lihat, apa yang Anda dan saya tidak pernah tahu, telinga tidak pernah dengar, apa yang Anda dan saya tidak pernah pikirkan, mimpikan, bayangkan, hati tidak pernah timbul, Tuhan sanggup menyediakannya itu semua bagi Anda dan saya. Sebab sekali lagi, Tuhan maha kuasa, bagi Dia tidak ada yang mustahil. Dia sanggup melakukan jauh lebih besar daripada apa yang kita doakan dan pikirkan. Tapi tolong Efesus 3:20. Tiba-tiba anak kalimat kedua dia berkata, Tuhan sanggup melakukan jauh lebih banyak daripada apa yang kita doakan dan pikirkan. Tetapi Dia bekerja menurut kuasanya yang nyata bekerja di dalam kita. Saya kasih terjemahan saya buat Anda. Saya lihat muka-muka Anda, muka-muka pusing. Paulus berkata, Tuhan sanggup melakukan jauh lebih besar daripada apa yang kita doakan dan pikirkan. Sebab kuasa Tuhan tidak terbatas. Tidak bisa dibatasi oleh apapun, tidak bisa dibatasi oleh siapapun termasuk yang berdoa. Tapi tiba-tiba dia berkata, tapi Tuhan bekerja menurut kuasanya yang bekerja di dalam kita. Saya kasih terjemahan saya supaya Anda ngerti. Tuhan sanggup melakukan jauh lebih besar daripada apa yang kita doakan. Yang setuju katakan amin. Tapi Tuhan bekerja menurut apa yang Anda doakan. Apakah Anda percaya bahwa Tuhan bisa beri sekalipun Anda tidak berdoa? Bisa. Sebab bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Anda belum minta, Dia sudah tahu kata Alkitab. Setuju? Tapi Dia tunggu Anda berdoa baru Dia beri. Makanya di Yakobus ada ayat, kamu tidak menerima sebab kamu tidak meminta. Tuhan sanggup melakukan jauh lebih besar daripada apa yang Anda dan saya percayai. Yang setuju katakan amin. Tapi Dia bekerja menurut apa yang Anda percayai. Kalau Anda tidak mengerti, saya beri satu contoh. Kalau Anda tidak mengerti contoh ini, saya menyerah sudah. Waktu Tuhan Yesus sembuhkan orang sakit, kalimat mana yang Dia biasa pakai? Menurut kuasaku terjadilah atau menurut imanmu terjadilah. Kita tahu Dia menyembuhkan orang sakit dengan kuasa Tuhan di dalam Dia, dengan kuasanya. Tetapi sekalipun Dia menyembuhkan orang sakit dengan kuasa Tuhan di dalam Dia, kuasanya, Dia tidak pernah berkata menurut kuasaku terjadilah, Dia berkata menurut imanmu terjadilah. Itu sebabnya ada orang buta Dia doakan 2 kali. Pertama kali berdoa, samar-samar, dia doa 2 kali, baru kemudian melihat dengan jelas. Pertanyaannya adalah, apakah Tuhan Yesus tidak bisa menyembuhkan orang buta hanya dengan 1 kali berdoa? Bisa, Dia sembuhkan semua orang buta yang lain dengan 1 kali berdoa. Kalau begitu kenapa yang ini 2 kali berdoa? Jawaban sederhananya adalah, sebab Dia bekerja berdasarkan iman orang itu. Besarnya kuasa Tuhan dalam hidup kita ditentukan oleh besarnya iman kita kepada Tuhan. Tapi besarnya iman kita pada Tuhan ditentukan oleh 2 hal. Doa dan puasa. Sama-sama bilang doa dan puasa. Saya boleh minta tolong sebentar Pak? Bantu saya di sini. Saya jarang-jarang minta bantuan. Oke. Sini aja, sini. Terima kasih, terima kasih. Saya sudah Cina. Doa dan puasa punya tujuan akhir yang sama. Tujuan akhir dari doa dan puasa adalah membuat kita mendekat pada Tuhan. Membuat kita mengalami Tuhan. Membuat kita menemukan Tuhan. Itu tujuan akhir doa dan puasa. Kita berdoa, kita berpuasa supaya kita bisa berjumpa dengan Tuhan. Kita berdoa dan berpuasa supaya kita bisa mengalami Tuhan dengan lebih dalam lagi. Kita berdoa dan berpuasa supaya kita bisa mendekat kepada Dia. Sampai sini Anda setuju?
Satu kali orang bertanya kepada Tuhan Yesus, kenapa murid-murid Yohanes Pembaptis berpuasa sementara murid-muridmu tidak? Kenapa orang Farisi berpuasa tapi murid-muridmu tidak? Tuhan Yesus jawab, kenapa mereka mesti berpuasa? Mempelai laki-laki ada di tengah-tengah mereka. Satu kali kalau mempelai laki-laki diambil dari mereka, barulah mereka akan berpuasa. Perhatikan jawabannya. Mereka tanya, kenapa murid-muridmu tidak berpuasa? Kenapa yang lain berpuasa? Murid-muridmu tidak berpuasa. Dia jawab, kenapa mereka harus berpuasa? Mempelai laki-laki ada di tengah-tengah mereka. Siapa mempelai laki-laki? Yesus. Yesus ada di tengah-tengah mereka. Dia berkata, satu kali kalau mempelai laki-laki itu Yesus diambil dari mereka, barulah mereka akan berpuasa. Jadi tujuan puasa adalah mencari Yesus. Tujuan puasa adalah berjumpa dengan Yesus. Tujuan puasa adalah menemukan Yesus. Tujuan doa dan puasa adalah membuat kita mendekat kepada Dia. Yang setuju katakan amin. Tetapi sekalipun tujuan akhirnya sama, tapi cara doa dan puasa membuat kita mendekat pada Tuhan berbeda. Dari pengalaman kita akan temukan itu, bahwa sekalipun tujuan akhirnya sama, berjumpa dengan Yesus, mengalami Yesus, tetapi caranya berbeda. Doa menarik kita untuk mendekat pada Tuhan. Sekali lagi, doa menarik Anda dan saya, mendorong Anda dan saya. Doa memberi kita kekuatan supaya kita bisa berjumpa dengan Tuhan. Yang setuju bilang amin dulu. Amin. Tetapi puasa, pegang tangan saya. Dua tangan gak apa-apa. Asal jangan terlalu mesra. Saya sudah beristri. Sudah juga. Apa kabar? Tapi puasa kita tahu, puasa sesungguhnya bukan untuk menahan lapar. Puasa yang sesungguhnya, kata pendeta kalau menahan lapar namanya diet, bukan puasa. Puasa sesungguhnya, esensi dari puasa adalah kalau Anda sudah bisa menahan nafsu lapar, berarti Anda seharusnya sudah bisa belajar menahan nafsu untuk marah. Aneh dan sangat aneh kalau Anda lagi puasa terus Anda marah. Seharusnya kalau Anda sudah belajar bisa menahan nafsu makan Anda, nafsu lapar Anda sudah belajar untuk menahan nafsu kekecewaan, kepahitan dalam hidup Anda dan saya. Tujuan puasa, cara puasa membuat kita mendekat pada Tuhan adalah melepaskan kedagingan kita. Melepaskan kita dari kedagingan, melepaskan kita dari keduniawian. Pegang lagi. Anda lihat, Anda boleh berdoa, sama-sama bilang doa. Doa menarik kita mendekat pada Tuhan. Yang setuju katakan amin. Doa membuat Anda ditarik mendekat pada Tuhan. Tarik yang keras Pak. Doa membuat kita mendekat pada Tuhan. Anda tambah jam doa, Anda ditarik makin keras untuk mendekat pada Tuhan. Anda tambah saat teduh, Anda ditarik makin keras untuk mendekat pada Tuhan. Tetapi tidak peduli Anda menambah berapa banyak jam doa, tidak peduli berapa banyak ibadah Anda tambah. 1 minggu 5 hari Anda pergi ibadah, tidak peduli Anda lakukan itu semua. Selama masih ada kedagingan yang menarik. Yang keras ya Pak. Ini soalnya kelinci tarik gajah soalnya. Tidak peduli Anda ditarik untuk mendekat pada Tuhan, tetapi selama masih ada kedagingan yang mengikat Anda dan saya, kita punya batas untuk mendekat pada Tuhan. Kita tidak akan pernah melangkah lebih jauh daripada ini. Pernahkah Anda alami orang berkata, kok Kristen ngono-ngono tok, kok Kristen gitu-gitu aja. Ya begitu, rasanya begitu aja, nyembah kok rasanya gitu-gitu aja. Jawaban sederhananya mengapa kita merasa mengikut Tuhan itu begitu-begitu aja. Sebab pada kenyataannya Anda memang hanya ada di sini-sini aja. Anda tidak pernah bisa melangkah lebih jauh sebab masih ada sesuatu yang menahan Anda. Terima kasih Pak, Tuhan balas berkati. Sampai keringatan dia sama saya. Anda lihat, jangan salah mengerti. Bukan saya berkata bahwa doa tidak penting, sama-sama bilang doa. Doa bicara tentang jam-jam doa kita pada Tuhan. Doa bicara tentang relasi kita, hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Doa bicara tentang Anda beribadah pada Tuhan, Anda menyembah Tuhan, Anda memuji Tuhan, Anda memberi persepuluhan kepada Tuhan, Anda taat pada apa yang Dia perintahkan dan lakukan. Anda belajar untuk liturgi puasa, 40 hari puasa, 3 hari puasa Ester, seminggu sekali Anda puasa. Bukan itu tidak penting.
jangan salah mengerti. Itu penting dari bagian hubungan menumbuhkan kerohanian kita pada Tuhan. Itu penting. Anda tambah jam doa, Anda tambah jam ibadah, Anda berdoa, Anda memuji Tuhan, Anda saat teduh, Anda baca Alkitab. Itu penting. Tetapi jangan lupa bahwa pertumbuhan rohani kita, kedekatan kita dengan Tuhan bukan hanya ditentukan oleh satu hal, sama-sama bilang doa, tetapi ditentukan oleh dua hal. Doa dan sama-sama bilang puasa. Belajar melepaskan kedagingan. Sebab kalau ini tidak lepas, tidak peduli berapa banyak Anda beribadah, tidak peduli berapa banyak Anda baca Alkitab, itu tidak akan membuat kita maju lebih jauh. Kenapa saya tekankan yang sebelah sini puasa, saya tidak menekankan yang doa, sebab saya melihat ada lebih banyak jemaat jatuh pada jebakan berpikir, kalau saya sudah pelayanan, kalau saya sudah jadi diaken, kalau saya sudah jadi punya titel pendeta pembantu, pendeta muda, pendeta tetap, maka saya akan lebih rohani daripada orang lain, padahal belum tentu. Kalau Anda merasa bahwa saya sudah punya jam doa lebih banyak daripada dia, saya sudah lakukan puasa lebih banyak daripada dia, saya habiskan Alkitab dari muka sampai belakang 1 tahun 2 kali, lebih banyak daripada dia 1 tahun cuma 1 kali, saya sudah lebih rohani daripada dia. Belum tentu, sebab hubungan kita dengan Tuhan, pertumbuhan hubungan kita dengan Tuhan, bukan hanya diletakkan pada kehidupan rohani kita, tetapi juga ditentukan oleh kehidupan keseharian kita di dalam kebenaran. Bukan hanya spiritual life of faith, tetapi bicara tentang lifestyle of faith. Gaya hidup Anda dan saya. Itu yang coba Yakobus jelaskan pada kita. Dan inilah peperangan kita yang sesungguhnya hari ini. Sebagai orang percaya. Yakobus 4 ayat 7, coba Anda lihat Yakobus 4 ayat 7. Itu yang coba Yakobus, seluruh suratan Yakobus coba jelaskan kepada kita. Yakobus 4 ayat 7, Yakobus 4 ayat 7 dia berkata begini, dia bilang apa? Dia bilang, karena itu tunduklah kepada apa? Allah dan apa? Lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Karena itu dia berkata, tunduklah pada Allah. Anda buat apa yang Tuhan mau, Anda beri persepuluhan, Anda beri persembahan, Anda saat teduh, sama-sama bilang doa. Tapi yang kedua dia berkata bukan hanya itu, tapi kemudian berkata ada yang kedua, apa itu? Lawanlah iblis, supaya dia lari padamu, sama-sama bilang puasa. Dua-duanya harus berjalan sama-sama. Anda pikir dia berhenti? Lihat ayat 8. Ayat 8 Yakobus sambung dan berkata, mendekatlah kepada Allah maka ia akan mendekat kepadamu. Sama-sama bilang doa. Tapi kemudian dia berkata, dan tahirkanlah tanganmu hai kamu orang-orang berdosa. Sucikanlah hatimu hai kamu yang mendua hati. Sama-sama bilang puasa. Anda lihat dua-dua ini selalu harus berjalan bersama-sama. Bukan hanya bicara soal relasi di dalam doa, relasi dalam pujian penyembahan dengan Tuhan, relasi dalam kita ibadah pada Tuhan. Bukan hanya bicara soal ini, tetapi juga harus bicara tentang mentahirkan tangan orang berdosa, menyucikan hati mereka yang bimbang dan ragu mendua hati. Yakobus sebelum itu, pasal sebelumnya memberi contoh yang sangat aplikatif. Anda hafal ayat itu. Ayat itu berkata bagaimana mungkin dalam mulut yang sama keluar dua hal yang berbeda. Berkat dan kutuk. Kemudian dia berkata ini tidak boleh terjadi. Dia bilang begini, ini contohnya. Siapa percaya bahwa perkataan kita berkuasa? Yang setuju katakan amin. Anda percaya perkataan berkuasa? Amin. Anda, kenapa yang lain? Oh Yesus. Masih hujan di luar. Anda lihat, percaya bahwa perkataan kita berkuasa? Mari kita beri contoh tadi dah. Mari kita, Anda amin tidak amin saya terus saja dah. Kelihatannya yang lebih pengen cepat selesai saya daripada Anda. Anda lihat. Misalnya contoh tadi mengusir setan. Pak Yakobus berkata, bagaimana mungkin Anda berharap ketika kita berkata dalam nama Yesus setan keluar.
Bagaimana kita berharap bahwa ketika kita berkata setan dalam nama Yesus keluar, kita berharap Tuhan membela perkataan kita yang ini, sementara di luar sana perkataan Anda masih penuh dengan kebohongan, tipu sana, tipu sini. Bagaimana mungkin seperti anak-anak Skewa berkata, demi nama Yesus yang diberitakan oleh Paulus, pergi. Setannya jawab, Yesusnya aku kenal, Paulusnya aku kenal, lu siapa? Saya beri saran pada Anda sebagai pendeta. Kalau setan sudah bilang Yesus aku kenal, Paulus aku kenal, kamu siapa? Saran saya sebagai pendeta, lari secepat-cepatnya. Sebab Anda lihat, berarti setan tidak tunduk pada semua perkataan orang. Sekalipun menggunakan nama Yesus. Dia hanya tunduk kepada mereka yang punya otoritas. Dan bagaimana otoritas itu kita miliki di dalam keseharian kita, kebenaran kita. Gimana kita berharap Tuhan bela perkataan kita di sini, sementara di luar sana lu bohong besana sini. Tuhan bingung perkataan mana yang benar. Makanya Yakobus berkata ini tidak boleh terjadi. Bagaimana kita berharap ketika kita tumpangkan tangan atas orang sakit sembuh, kuasa Tuhan mengalir lewat tumpang tangan kita. Bagaimana kita berharap ini terjadi sementara tangan yang sama Anda pakai untuk tumpang tangan orang sakit adalah tangan yang kalau di rumah gampar orang atau nyolong sana sini. Nggak bisa dong Bapak Ibu. Otoritas rohani Anda dan saya ditentukan oleh gaya hidup kita. Bagaimana mungkin saya berharap waktu saya khotbah tentang kasih pada Anda menerima pesan saya, Anda menerima khotbah saya tentang kasih, saya berharap itu mengubah hati Anda. Tapi di luar sana tiba-tiba Anda lihat saya kasar pada orang lain. Ketika saya kasar pada orang lain, semua perkataan saya tentang kasih menjadi tidak relevan. Setuju? Sebab kamu sendiri gak buat kok. Bagaimana kita berharap, Tuhan Yesus pernah bilang begini. Bagaimana mungkin kamu orang Farisi, sampai jintan yang kecil-kecil, kamu hitung sedemikian rupa, supaya gak salah dalam memberi persepuluhan. Jintan, anggaplah beras 10 kilo, dapat beras 10 kilo. Tiba-tiba Anda hitung bukan 10 kilo, Anda hitung 1 butir, 2 butir, 3 butir. Supaya nggak salah dalam memberi persepuluhan. Dengan anggapan, kalau saya memberi persepuluhan Tuhan akan memberkati saya. Tapi tiba-tiba dia berkata, persoalannya adalah orang tuamu tiba-tiba datang sama kamu, minta tolong sama kamu. Kamu bisa tolong dia, tapi kamu menolak menolong dia sebab dengan alasan pelayanan. Tuhan Yesus berkata, bagaimana mungkin lewat persepuluhan kita Tuhan memberkati Anda dan saya, sementara perintah pertama yang mengandung janji berkat, hai anak-anak hormati orang tua, Anda tidak lakukan. Anda bilang sama tetangga, Ci bertobat ya, sebab kalau tidak bertobat mati masuk neraka. Secara esensi kepercayaan benar. Tetapi persoalannya kelakuan tetangga Anda masih lebih baik daripada Anda. Dalam hati dia pasti ngomong, bukan yang perlu bertobat, bukan saya. Yang perlu bertobat kamu. Bagaimana kita berharap ini bisa punya kuasa, sementara Anda dan saya tidak menghidupi kebenaran. Dia berkata, ini tidak boleh terjadi. Yakobus kemudian tutup dengan satu kalimat terkenal sebagai rangkuman apa yang coba diajarkan oleh dia, sekaligus sebenarnya apa yang coba diajarkan oleh Yesus di Matius 17. Anda hafal ayat ini, Yakobus berkata, doa orang benar bila dengan yakin didoakan besar kuasanya. Doa, sama-sama bilang doa. Orang benar sama-sama bilang puasa. Bila dengan yakin didoakan, sama-sama bilang iman, besar kuasanya. Sama-sama bilang kuasa.
Sekali lagi, doa, sama-sama bilang doa. Orang benar sama-sama bilang puasa. Bila dengan yakin didoakan, sama-sama bilang iman. Besar kuasanya, sama-sama bilang kuasa. Yakobus merangkum itu semua dengan 4 kata. Doa, puasa, iman, kuasa. Sekali lagi, doa, puasa, iman, kuasa. Perhatikan apa yang Yesus ajarkan di Matius 17. Besarnya kuasa Tuhan dalam hidup seseorang ditentukan oleh besarnya iman orang itu pada Tuhan. Tapi besarnya iman orang itu pada Tuhan ditentukan oleh 2 hal. Doa dan puasa. Tuhan Yesus bilang kuasa dari iman, iman dari doa dan puasa. Yakobus rangkum doa, puasa, iman, kuasa. Sama-sama. Doa, puasa, iman, kuasa. Yang terakhir. Doa, puasa, iman, kuasa. Itu yang dia mau ajar. Sampai 2 hari yang lalu, saya masih ditanyai orang. Bagaimana komentar Bapak terhadap pendeta A yang lagi rame? Saya bilang, saya ini sudah sumpah jawab. Nggak ikut bikin dosa, disuruh ikut jawab. Saya bilang, saya ini sudah capek jawab. Saya berusaha untuk tidak masuk dalam situ. Tapi setiap orang yang tahu saya pendeta, pertanyaan, komentar Bapak. Saya bilang, saya enggak melok bikin dosa, kenapa disuruh melok jawab? Tanya sama orangnya, tanya sama jemaatnya, tanya sama istrinya, tanya. Saya marah Bapak Ibu. Marah bukan karena ditanya. Marah sebab saya tahu satu hal. Nama Tuhan dirusakkan bukan oleh setan. Nama Tuhan paling banyak dirusakkan oleh mereka yang mengaku percaya pada Dia. Terutama mereka yang ada dalam pelayanan yang mengaku diri pendeta. Satu sisi saya bukan cuma marah, saya ini sedih. Sedih sebab saya tahu setiap kali gereja mempelai wanita itu direndahkan, berarti orang sementara merendahkan Dia yang mempelai surgawi kita. Saya tidak menyalahkan siapa-siapa. Saya cuma mau bilang sejak hari itu saya ambil kesimpulan sama, saya ambil keputusan seperti malam ini. Saya bilang, saya mendedikasikan hidup saya, khotbah saya untuk sekian bulan ke depan. Untuk bicara bahwa gereja harus kembali kepada panggilan kekudusan. Gereja harus kembali kepada kesucian yang sejati. Supaya orang bisa lihat benar. Ada perbedaan antara orang yang melayani Tuhan dan tidak. Gereja harus kembali pada teladan kasih dan kebajikan. Sebab itu panggilan kita mula-mula. Ibadah pelayanan bahkan bukanlah panggung untuk menunjukkan berapa hebatnya saya. Ibadah pelayanan bukanlah panggung untuk menunjukkan berapa fasihnya saya, berapa mampunya saya, berapa bisanya saya, berapa kuatnya saya, berapa kayanya saya, berapa dahsyatnya saya. Gereja, ibadah, pelayanan adalah panggung bukan untuk Anda dan saya. Pelayanan ibadah adalah panggung untuk menunjukkan berapa besarnya Tuhan, berapa hebatnya Tuhan, berapa dahsyatnya Tuhan, berapa luar biasanya Tuhan, berapa kayanya Tuhan, berapa perkasanya Tuhan. Makanya dia tanya, siapa yang boleh naik ke gunung Allah yang kudus? Siapa yang boleh naik berjumpa dengan Tuhan, gunung Allah yang kudus? Sebab Anda lihat bangsa Israel di zaman Musa menolak untuk naik ke gunung Allah yang kudus.
Mereka berhenti di kaki gunung. Itu sebabnya mereka buat anak lembu emas di sana. Sebab mereka tidak pernah belajar naik ke gunung Allah yang kudus. Dia berkata, sebab untuk naik hanya mereka yang bersih tangannya dan suci hatinya. Pertanyaan saya pada Anda dan saya sederhana. Siapa yang mau naik ke gunung Allah yang kudus? Mengalami Tuhan lebih. Amen. Bukan hanya sekedar pesta pora, bahkan penyembahan berhala akhirnya terjadi di kaki gunung Sinai. Dia bertanya, siapa yang mau naik? Siapa yang mau naik? Bagaimana mungkin dia bilang kita minta Tuhan lawat kami, Tuhan buat revival di tengah-tengah ibadah kami. Sementara Bapak Ibu, sementara ibadah di mana Anda dan saya hadir, isinya adalah orang-orang yang menolak untuk berubah dan bertobat demi nama Yesus. Bagaimana kita bisa buat bisnis baru? Kita undang pendeta untuk mendoakan bisnis kita. Tetapi ternyata bisnis yang Anda kerjakan adalah bisnis yang jahat. Bisnis yang tipu sana tipu sini, nginjak orang lain. Saya beritahu sama Anda, kalau Anda sampai kaya karena bisnis itu, saya beritahu itu kaya karena kemampuan Anda. Tapi kalau satu kali sampai ada apa-apa dengan Anda, jangan pernah salahkan Tuhan untuk semua itu. Gimana kita bisa mengharapkan Tuhan memberkati kita? Tapi kita sementara hidup gak pernah sesuai dengan apa yang Dia perintahkan. Yakobus berkata, ini tidak boleh terjadi.